Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 969 Pembalasan Lee Mingde. Negosiasi untuk kerjasama ini berakhir sangat cepat. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki banyak kemitraan sebelumnya dan sangat ingin bekerja sama. Mereka hanya memiliki beberapa perbedaan pada beberapa detail kecil dari kontrak. Pemerintah kota juga menekan Lee Mingde untuk menyelesaikan negosiasi ini sebelum tahun baru Imlek, karena mereka ingin menunjukkan beberapa hasil kepada atasan mereka. Mereka bahkan menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan CCTV untuk menyiarkan penandatanganan kontrak di kota Bing. Kirilenko juga ingin memulai kerja sama lebih awal. Semakin awal mereka menandatangani kontrak, semakin awal mereka dapat memulai produksi. Kedua belah pihak ingin menandatangani kontrak lebih awal, dan negosiasi berjalan lancar. Bing City Machinery Company akan menggunakan Oriental Deer dan semua teknologi terkait untuk menukar saham dalam kemitraan ini, dan Polar Bear Automobile akan mendapatkan otorisasi untuk menggunakan merek dan logo Oriental Deer. Olimpiade Songjiang dan teknologi terkait akan disertakan dalam kemitraan ini. Tapi di Rusia, namanya akan diganti menjadi China Star, tapi logonya akan tetap sama. Polar Bear Automobile tidak menginginkan model lain. Namun, dalam kontrak mereka, ada klausul yang menyatakan bahwa Polar Bear Automobile akan mendapatkan otorisasi untuk memproduksi model tersebut jika memenuhi beberapa persyaratan. Selain dua model ini, Kirilenko tidak tertarik dengan model lain, kecuali jika perusahaan mesin kota Bing memperkenalkan model yang lebih baik. Mereka tidak bodoh dan sedang mempersiapkan untuk mempelajari teknologi ini untuk mengembangkan model mereka di masa depan. Nilai pasar mobil beruang kutub diperkirakan sedikit di atas 300 juta dolar Amerika Serikat, dan sebagian besar lini produksinya baru. Mereka memiliki 4 jalur produksi, dan produksi tahunan mereka di atas 30.000 unit. Kirilenko adalah pria yang ambisius. Jika dia berhasil menjual semua mobil ini, dia akan menjadi produsen mobil terbesar di semua negara bekas Uni Soviet. Tidak ada pabrikan di industri otomotif negara-negara bekas Uni Soviet yang memproduksi lebih dari 10.000 mobil setiap tahun. Perusahaan mesin kota Bing menilai kedua model ini dan teknologi terkaitnya sebesar 160 juta dolar Amerika Serikat. Itu membayar tambahan 140 juta dolar Amerika Serikat untuk 49% saham. Mobil beruang kutub menginginkan mobil kelas atas Songjiang, Rongyao, berteknologi dan bersedia menghargainya dengan harga 400 juta dolar Amerika Serikat. Tapi Lee Mingde menolak. Songjiang Rongyao adalah model terbaru dengan teknologi tercanggih yang diperkenalkan tahun lalu. Perusahaan mana yang bersedia menjual teknologi terbaik mereka ke perusahaan lain? Namun demikian, negosiasi berjalan lancar, dan kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hari ini, Bing City Machinery Company akan menandatangani kontrak kemitraan dengan Polar Bear Automobile. Saya mewakili. Zhang Ruiqiang berdiri di depan para wartawan dengan bangga. Lee Mingde berdiri di samping Zhang Ruiqiang dan tampak 10 tahun lebih muda. Dia tidak bisa berhenti tersenyum, terutama ketika dia melihat semua general manajer dari perusahaan mobil lain. Kementerian Perindustrian telah mengirimkan undangan kepada pejabat tinggi pemerintah dan produsen mobil lainnya untuk menghadiri upacara penandatanganan kontrak. Lee Mingde bahkan menelepon SAIC sendiri untuk mengundang mereka. Meskipun dia berbicara dengan baik, setiap kata menusuk hati manajer NIO. Pada awalnya, Lee Mingde memberitahu manajer NIO bahwa Songjiang Motors akan menurunkan ekspor mereka tahun ini, dan yang terakhir menertawakannya di dalam hatinya. Apa yang salah? Saya pikir mobil Anda sangat populer. Apakah tidak ada yang tertarik pada mereka sekarang? Anda semua ingin mengekspor ke Eropa dan negara-negara barat. Industri mobil mereka lebih maju dari Cina selama beberapa tahun.
Perusahaan mesin kota Bing pasti telah melaporkan angka palsu tentang keuntungan ekspor mereka, dan telah ketahuan. Manajer Niu berpura-pura menghibur Lee Mingde, menyuruhnya untuk tidak berkecil hati. Tidak mengekspor mobil Anda hanya akan menghasilkan keuntungan yang lebih rendah. Anda semua dapat berkonsentrasi pada pembuatan sepeda motor sebagai gantinya. Lee Mingde segera membalas. Kapan saya bilang keuntungan kita dari mobil akan diturunkan? Meskipun kami tidak mengekspor ke Eropa Timur, kami akan melakukan usaha patungan dan mendirikan pabrik di Moskow. Ini akan menjadi pabrik mobil besar dan akan menggunakan peralatan paling canggih. Manajer Niu tercengang. Perusahaan mesin kota Bing akan mendirikan pabrik di luar negeri. Lee Mingde menambahkan bahwa perusahaan mesin kota Bing akan menggunakan teknologi dan merek untuk berinvestasi di pabrik patungan ini. Mereka hanya menggunakan sekitar 100 juta RMB untuk usaha ini. Manajer Niu lebih terkejut, menggunakan teknologi untuk memasuki usaha ini. Perusahaan mesin kota Bing akan menggunakan teknologinya untuk memasuki usaha patungan dengan perusahaan mobil Rusia. Kita berbicara tentang Rusia. Rusia telah mewarisi sebagian besar aset dan teknologi Uni Soviet. Ini adalah salah satu negara industri teratas di dunia. Mengapa mereka setuju untuk membiarkan perusahaan mesin kota Bing menggunakan teknologi mereka untuk usaha ini? Tapi tidak ada yang tahu bahwa industri otomotif Rusia telah stagnan selama bertahun-tahun. Mereka mungkin bagus di truk, tetapi untuk mobil, mereka di bawah rata-rata global. Setelah itu, Lee Mingde memberitahu manajer Niu bahwa dia ingin mengundangnya untuk upacara penandatanganan kontrak. Dia menambahkan bahwa general manajer dari produsen lain dan pemimpin pemerintah akan hadir juga. Dia sengaja menyuruh manajer Niu untuk tiba 1 hari lebih awal, karena dia ingin membawa manajer Niu untuk tur di perusahaan mesin kota Bing. Manajer Niu tidak ingin pergi, tetapi atasannya memerintahkan agar semua manajer umum pabrikan mobil besar harus menghadiri upacara ini untuk belajar dari perusahaan mesin kota Bing. Manajer Niu melihat Lee Mingde yang bangga di atas panggung, dan dia merasa ingin membunuhnya. Kedua belah pihak akan menandatangani kontrak di atas panggung, dan Lee Mingde masih dengan sengaja memasang bendera kedua negara di belakang mereka. Sepertinya dua negara menandatangani perjanjian dan mengangkat status usaha ini. Para pemimpin di atas panggung tidak keberatan dengan bendera tersebut. Bagaimanapun, perusahaan mesin kota Bing telah membuat China bangga. Mereka akan menjadi produsen mobil China pertama yang menggunakan teknologi mereka untuk masuk ke dalam usaha dengan perusahaan luar negeri. Ini adalah suatu kehormatan. Lee Mingde memulai pidatonya dan berterima kasih kepada para pemimpin pemerintah provinsi dan kota, Jika Lee Mingde tidak pensiun, dia pasti akan dipromosikan oleh pemerintah. Manajer Niu memperhatikan ekspresi Lee Mingde yang tampaknya mengejeknya dan akan melihatnya sesekali. Niu tua, jangan pergi dulu. Mari kita berfoto bersama. Ayo, berdiri di sampingku. Selama pertemuan terakhir mereka, manajer Niu adalah orang yang berdiri di samping para pemimpin, dan kali ini, dia harus berdiri di sudut. Ini terlalu memalukan. Tetapi manajer Niu tidak berani mengatakan apa-apa. Ada terlalu banyak pemimpin berpangkat tinggi di sana, dan Lee Mingde masih menjadi tuan rumah. Lagi pula tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah balas dendam Lee Mingde. Hanya karena Lee Mingde tidak diatur untuk berdiri di tengah selama pertemuan terakhir mereka, dia membuatku berdiri di sudut sekarang. Nu tua, apa yang kamu pikirkan? Ayo cepat, jangan biarkan para pemimpin menunggu. Lee Mingde berteriak. Manajer Niu mengutuk dalam hatinya. Para pemimpin belum berada di posisi mereka, dan Anda berbicara seolah-olah mereka sedang menunggu saya. Kamu terlalu jahat. Oke. Manajer Niu berlari dan dalam posisi yang diatur oleh Lee Mingde. Selama pengambilan foto, fotografer menyuruh semua orang untuk tersenyum, dan manajer Niu memaksakan dirinya untuk tersenyum.
Feng Yu berdiri di sampingnya dan melambaikan tangannya ketika mereka memintanya untuk berfoto bersama, karena dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Feng Yu hanya bergabung dengan para pemimpin perusahaan mesin kota Bing lainnya untuk mengambil foto. Dia berdiri di tengah, dan manajer umum pabrikan mobil lainnya bertanya-tanya siapa orang itu. Mengapa tampaknya statusnya lebih tinggi dari Li Mingde dan pengusaha Hong Kong itu? Setelah beberapa saat, Feng Yu pergi ke reporter CCTV untuk berbicara dengan mereka. Zhang Ruiqiang merasa frustrasi. Dialah yang mengundang para reporter itu, tetapi apakah mereka lebih dekat dengan Feng Yu? Satu-satunya di CCTV yang tidak tahu siapa Feng Yu hanyalah anggota baru. Semua staf yang lebih tua tahu bahwa manajer Feng berteman baik dengan kepala stasiun mereka. Pendapatan iklan utama CCTV juga dari perusahaan Feng Yu, dan Feng Yu memiliki kebiasaan memberikan paket merah kepada wartawan. Semua orang tidak pergi dulu. Kami telah menyiapkan makan malam di kafetaria perusahaan kami. Old New, kamu duduk di meja 4. Manajer New mati rasa. Setiap kali ada makan siang atau makan malam dengan para general manajer industri lainnya, dia juga duduk di meja 1. Tapi kali ini, dia diatur untuk duduk di meja 4. Li Mingde, tolong berhenti bicara padaku. Bab 970 Sang Tua akan dipromosikan selama makan malam. Li Mingde berbaur dengan setiap tamu di meja dan lebih bahagia daripada pesta pernikahan putranya. Sebagian besar orang memberi selamat kepada Li Mingde, dan beberapa dari mereka, seperti manajer Niu, merasa frustrasi. Mereka mendapat dukungan dari pemerintah, tetapi pabrik mereka kalah dari pabrik traktor. Manajer umum pabrik lain kesal saat mereka melihat Li Mingde. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bertekad untuk membuat pabrik mereka sesukses perusahaan mesin kota Bing. Mereka akan menginvestasikan setidaknya 20 hingga 30% dari dana mereka dalam R&D dan mengundang Li Mingde ketika mereka memiliki beberapa terobosan teknologi sebagai balas dendam. Feng Yu, Li Mingde, Fu Guangzheng, dan beberapa pemimpin pemerintahan duduk di meja 1. Beberapa pemimpin pergi ketika Li Mingde pergi untuk bersulang di meja lainnya. Feng Yu juga hendak pergi ketika Zhang Ruiqiang memanggilnya. Apakah kamu ingin minum teh di tempatku? Feng Yu memandang Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang pasti memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Dia juga memperhatikan Su Changyu memandang Zhang Ruiqiang secara berbeda ketika dia pergi. Xiao Feng, minum teh. Ada buah-buahan di sini. Aku akan keluar untuk menonton TV, kata istri Zhang Ruiqiang. Terima kasih. Setelah istri Zhang Ruiqiang pergi, Zhang Ruiqiang mengeluarkan sekotak cerutu dari lacinya. Cerutu diberikan kepadanya oleh Feng Yu. Dia tahu Feng Yu tidak merokok dan hanya sesekali merokok. Keduanya menyalakan cerutu, dan Feng Yu menyesap teh. Apa itu? Hanya berbicara pikiran Anda. Orang tuaku tidak suka aku pulang terlambat. Zhang Ruiqiang, Anda tidak tinggal di rumah hampir sepanjang waktu, dan Anda mengatakan bahwa orang tua Anda mengkhawatirkan Anda. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda memiliki 2 pengawal menunggu Anda di dalam mobil? Zhang Ruiqiang menggelengkan kepalanya. Apakah menurut Anda Beida Chang akan menjadi perusahaan produk pertanian terbesar di Asia di masa depan? Feng Yu melirik Zhang Ruiqiang. Ini sudah menjadi perusahaan top Asia. Apa yang salah? Anda tidak mencapai target tahun lalu. Bukankah Anda menandatangani kontrak dengan distributor? Kami telah mencapai target kami tahun lalu, dan target untuk tahun ini tidak tinggi. Periode terburuk kita seharusnya sudah berakhir sekarang. Saya punya 2 pilihan sekarang, dan saya ragu-ragu. 2 pilihan. Apa yang terjadi? Apakah Sang Tua akan dipromosikan? Tetapi bahkan jika dia akan dipromosikan, mengapa dia bertanya kepada saya? Saya bukan dari dinas pemerintah, dan saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Pilihan apa?
Pilihan pertama masuk Pemprov sebagai nomor 3, sekaligus mengambil alih Bei Dacang. Su Changyu ingin membiarkan saya menangani operasi Bei Dacang. Pilihan lainnya adalah dipindahkan ke kementerian. Atasan saya telah membiarkan saya memilih departemen yang saya inginkan dan akan menjadi orang no. 2 atau no. 3 di departemen tersebut. Rahang Feng Yu jatuh. Koneksi Old Zhang terlalu kuat. Orang lain akan sangat senang untuk dipromosikan, tetapi Old Zhang masih bisa memilih departemen yang dia inginkan. Kenapa kau memberitahuku ini? Anda ingin mencari pendapat saya. Beberapa jalur karir ini sama dari sudut pandang saya. Su Changyu ingin saya tetap di provinsi untuk membantunya mengelola Bei Dacang, karena dia tidak merasa percaya diri untuk menyerahkannya kepada orang lain. Tetapi para petinggi merasa bahwa saya akan lebih berguna jika saya memasuki kementerian. Saya hanya ingin tahu apakah Bei Dacang dapat berkembang menjadi perusahaan yang terkenal di dunia. Feng Yu mengerti mengapa Zhang Ruiqiang ragu-ragu. Jika Bei Dacang dapat mencapai hasil, ia dapat terus mendapatkan promosi. Tetapi jika Bei Dacang tidak dapat mencapai hasil apapun, karir Zhang Ruiqiang akan berakhir di sana. Bei Dacang Group akan menjadi leader di Asia dalam 3 tahun. Tetapi akan sulit bagi perusahaan ini untuk menjadi yang terbaik di dunia. AS, Kanada, Australia, juga kuat di bidang pertanian, dan industri pertanian mereka lebih maju dari kita. Di Asia, Cina adalah negara agraris terkuat. Meskipun industri pertanian China tidak semodern, ia memiliki banyak pertanian dan petani. Lahan pertanian China yang luas adalah yang terbesar di Asia dan tidak menjadi masalah untuk menjadi pemimpin pasar Asia. Dari apa yang dikatakan Zhang Ruiqiang, dia puas menjadi yang terbaik di Asia. Ini dapat dengan mudah dicapai, dan Feng Yu merasa bahwa 3 tahun terlalu lama. Jika Bei Dacang bergabung dengan perusahaan pertanian Taihua, mereka dapat menjadi pemimpin pasar Asia tahun ini. Tapi terlalu menantang untuk menjadi pemimpin pasar dunia kecuali harga saham Bei Dacang melonjak setelah mereka terdaftar. Tetapi ini tidak mungkin, karena sebagian besar investor tidak tertarik dengan perusahaan semacam itu. Feng Yu tidak ingin Zhang Ruiqiang masuk ke kementerian, karena dia memiliki banyak investasi di Provinsi Longjiang dan Kota Bing. Dia membutuhkan seseorang di pemerintahan untuk mengurus perusahaannya. Jika Zhang Ruiqiang pergi, Feng Yu perlu membangun hubungan dengan para pemimpin lagi. Zhang Ruiqiang merasa lega. Jika Bei Dacang Group dapat menjadi pemimpin pasar Asia dalam waktu 3 tahun, dia tidak perlu khawatir tidak mencapai hasil. Baik, satu hal lagi. Apakah perusahaan mesin Kota Bing akan terdaftar tahun ini? Mengapa perusahaan mesin Kota Bing harus terdaftar? Jika perusahaan membutuhkan uang, saya dapat berinvestasi dan tidak perlu terdaftar. Perusahaan farmasi Kota Bing juga tidak akan terdaftar dalam 2 tahun. Perusahaan-perusahaan ini akan terdaftar ketika saya pikir waktunya tepat. Zhang Ruiqiang terdiam. Banyak orang mencoba yang terbaik untuk membuat perusahaan mereka terdaftar, tetapi perusahaan Feng Yu tidak akan terdaftar. Sudahlah. Semuanya baik-baik saja sekarang. Tingkat pekerjaan dan pajak di provinsi ini tinggi, dan dengan lebih banyak dana, pemerintah dapat berbuat lebih banyak untuk rakyat. Yang terpenting, jika perusahaan-perusahaan ini dipaksa untuk dicatatkan, pemerintah akan berselisih dengan Feng Yu. Zhang Ruiqiang telah banyak membantu Feng Yu, tetapi Feng Yu juga membalas budi. Tanpa Feng Yu, Zhang Ruiqiang mungkin tidak akan dipromosikan begitu cepat, dan bahkan mungkin mengalami kemunduran, misalnya, tukang pijat mata. Baik, ini adalah perusahaan Anda, dan Anda dapat memiliki keputusan akhir. Apakah itu semuanya? Jika Anda tidak punya apa-apa lagi, saya akan kembali. Sudah lama sejak saya kembali ke rumah, dan orang tua saya marah. Setelah tahun baru Imlek, saya akan kembali ke AS. Zhang Ruiqiang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat Feng Yu sibuk dengan pekerjaan sebelumnya. Sejak Feng Yu memulai bisnisnya,
dia hanya memberikan ide dan membiarkan orang lain melakukan pekerjaan itu. Setelah Feng Yu pergi, Zhang Ruiqiang memanggil Su Changyu. Pemimpin, saya telah mempertimbangkan dengan cermat. Saya akan tetap di provinsi ini. Bab 971 Pemasaran setelah Tahun Baru Imlek, Liu Michael mengirim desain yang diubah untuk Jenny secara pribadi ke Feng Yu. Ketika Feng Yu melihat desain baru, dia mengacungkan jempol pada Liu Michael. Tim desain Liu Michael mampu. Desain untuk mobil ini indah, dan ukuran bagasi telah ditingkatkan. Kursi penumpang belakang juga bisa dilepas sesuai keinginan pemiliknya. Semua orang dalam pertemuan itu puas dengan desainnya. Mereka tidak tahu bahwa mobil dapat dirancang dengan cara ini, dan kepercayaan mereka terhadap model ini meningkat. Target mereka 150.000 unit tahun ini seharusnya tidak menjadi masalah. Wang Taiwei, bersiaplah untuk memulai pemasaran kami. Feng Yu berkata kepada Kepala Divisi Pemasaran Otomotif. Ketika kebanyakan orang kembali bekerja setelah liburan tahun baru, mereka masih dalam suasana hati yang meriah, dan tidak terlalu efisien. Sebagian besar pekerja sedang minum teh dan membaca koran di tempat kerja mereka. Mereka melihat sebuah iklan, yang hanya memiliki beberapa kalimat. Banyak orang memiliki mobil. Apakah Anda ingin memilikinya? Jika gaji bulanan Anda lebih dari 2.000 dan dapat membeli mobil, apakah Anda akan membelinya? Apakah Anda percaya bahwa harga mobil di bawah 30.000? Beberapa kalimat ini memicu rasa penasaran para pembaca. Mereka dengan cepat membalik ke halaman lain dari kertas tetapi tidak dapat menemukan yang lain. Apa saja 3 pertanyaan tersebut? Apa yang mereka maksud? Sebuah mobil yang harganya di bawah 30.000. Hanya mobil bekas, yang berusia beberapa tahun, yang akan dikenakan biaya sebesar itu. Anda dapat memiliki mobil dengan gaji bulanan 2.000. Apa lelucon? Hanya orang-orang yang gajinya lebih dari 5.000 RMB yang mampu memiliki mobil, dan para bos atau pemimpinlah yang mampu membelinya. Pegawai pemerintah yang berpenghasilan 2.000 RMB ke atas setidaknya adalah pemimpin tim. Mereka dianggap baik jika mampu membeli sepeda motor, apalagi mobil. Selama 1 minggu, iklan 3 pertanyaan ini muncul di beberapa surat kabar besar, dan beberapa pembaca menghubungi agensi surat kabar untuk menanyakannya. Agensi menjawab bahwa jawabannya akan terungkap dalam 2 hari. Mohon ditunggu. Setelah 2 hari, iklan berubah. Ini adalah iklan 1 halaman penuh, menampilkan gambar mobil. Mobil ini lucu, cantik, awet muda, dan bersemangat, tidak seperti mobil-mobil lain di pasaran. Pada hari pertama, gambar menunjukkan bagian depan mobil. Pada hari kedua, itu menunjukkan sisi mobil. Pada hari ketiga, itu menunjukkan bagian belakang mobil, dan dari hari keempat dan seterusnya, iklan itu menunjukkan interiornya. Pembaca menyadari bahwa itu adalah iklan mobil. Tapi perusahaan mobil mana yang begitu bodoh? Mengapa mereka tidak menggabungkan semua gambar dalam satu iklan? Sebuah gambar sehari adalah pemborosan biaya iklan. Tetapi para pembaca tidak menyadari bahwa mereka telah menantikan untuk melihat gambar baru dari mobil itu setiap hari. Jika iklan menampilkan gambar yang sama setiap hari, mereka akan bosan setelah 3 hari. Pembaca menemukan bahwa model mobil ini disebut Jenny, dan logonya menggunakan inisialnya, Jalan. Ini bukan logo yang indah tetapi dapat dengan mudah diingat. Setelah 2 hari lagi, para pembaca tahu model ini diproduksi oleh perusahaan mesin kota Bing. Ini adalah perusahaan yang memproduksi mobil Songjiang Motors. Sebelum Tahun Baru Imlek, berita tersebut melaporkan bahwa mereka adalah perusahaan mobil China pertama yang mengekspor teknologi mereka ke Rusia. Model baru ini diproduksi oleh perusahaan ini. Tidak heran mobil ini dirancang dengan sangat baik, dan hanya perusahaan seperti Bing City Machinery Company yang dapat mendesain mobil ini. Mobil-mobil pabrikan mobil lainnya terlihat begitu membosankan. Banyak pembaca mulai membaca koran lama mereka. Apa yang dikatakan iklan pertama?
Sebuah mobil yang harganya di bawah 30.000 RMB. Mustahil. Perusahaan mobil juga memperhatikan model ini. Persaingan ketat di industri otomotif, dan mereka harus memantau pesaing mereka dengan cermat. Pada awalnya, perusahaan mobil lain tidak memikirkan iklan pertama. Mereka merasa itu hanya taktik pemasaran untuk menarik pembaca. Harus diakui bahwa iklan tersebut cukup berhasil menarik minat pembaca. Tetap saja, sebuah mobil tidak dapat berharga kurang dari 30.000. Segera, iklan itu menunjukkan harga eceran untuk Jenny. 29.900 RMB. Harganya kurang dari 30.000, dan semua orang terkejut. Jika mobil ini diproduksi oleh pabrik kecil di pedesaan, mungkin masih bisa. Namun mobil ini diproduksi oleh Bing City Machinery Company, dan Bing City Machinery Company terkenal dengan kualitasnya. Mereka tidak akan memproduksi mobil inferior yang akan mempengaruhi reputasi mereka. Apakah mobil ini benar-benar dijual dengan harga 29.900 RMB? Bagaimana harga mobil bisa begitu murah, dan bagaimana dealer bisa menghasilkan uang? Perusahaan mesin kota Bing tidak ingin menghasilkan uang dari model ini. Apakah harga mobil ini sekitar 20.000 RMB? Bisakah mobil kecil diproduksi dengan 20.000 RMB? Performa mobil ini pasti payah. Namun ketika spesifikasi mobil ini terungkap, perusahaan mobil lain tercengang. Model ini menggunakan mesin 1.0 turbo, dan tenaganya setara dengan mobil 1.3L. Mungkin kecil, tapi interiornya luas, dan kecepatan tertinggi mobil ini adalah 125 mil per jam. Menggunakan transmisi manual 5 gigi, dan dilengkapi dengan AC. Spesifikasi lengkap Jenny setara atau bahkan lebih baik dari Xiaomi FAW. Pada saat ini, stasiun TV mulai menayangkan iklan Jenny. Seorang pria muda dan seorang wanita muda bertemu di tempat parkir dan bertukar pandang, mengisyaratkan awal dari kisah cinta. Pesan iklan, Songjiang, Jenny. Pilihan pertama untuk dewasa muda. Mobil pertama dalam hidupku. Kalimat mobil pertama dalam hidupku menyentuh hati banyak orang, terutama anak muda. Banyak dari mereka ingin memiliki mobil, tetapi mobil termurah di pasaran berharga sekitar 100.000 RMB. Kebanyakan dari mereka tidak mampu membelinya. Tapi mobil ini harganya kurang dari 30.000 RMB. Jika mereka mendapatkan pinjaman mobil, mereka dapat segera membawa mobil, dan cicilan bulanan kurang dari 1.000 dan dapat dilunasi dalam 2 tahun. Gaji bulanan 2.000 RMB sudah cukup untuk membeli mobil ini. Banyak orang dewasa muda menjadi tertarik dan merasa mereka akan populer dengan gadis-gadis di mobil ini. Mobil ini mungkin murah, tetapi dibuat oleh produsen terkemuka. Ini adalah merek di bawah perusahaan mesin kota Bing dan diproduksi dari pabrik Songjiang Motors. Pernahkah Anda mendengar tentang Songjiang Rongyao? Harga eceran model ini adalah 1,8 juta, dan Anda harus memesan terlebih dahulu. Selanjutnya, perusahaan ini mengekspor mobilnya dan telah mendirikan pabrik joint venture di Rusia. Ini adalah produsen mobil top di China, dan Jin ini seharusnya tidak memiliki masalah. Iklan tersebut telah menyatakan bahwa model ini dapat dikirim ke semua dealer Songjiang Motors untuk layanan purna jual. Itu artinya kualitas mobil ini terjamin. Mengapa Feng Yu membuat kampanye pemasaran ini? Pertama, karena pabrik masih mengkalibrasi lini produksi mereka untuk Jenny. Alasan lain, dia ingin membuat hype, dan membuat lebih banyak orang memperhatikan mobil ini. Feng Yu berhasil. Toko 4S menerima panggilan yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukan pemesanan test drive Jenny setiap hari. Pada hari pertama peluncuran, dealer menjual beberapa lusin unit. Penjualan model ini akan mengejutkan semua orang tahun ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.